Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Octavian. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai jurnal yang berjudul The Past, Present, and Future of Software Evolution, ya, dengan penulis yaitu Michael W. Godfrey dan Daniel M. Sherman. Pada jurnal kali ini yaitu akan membandingkan tentang evolusi dan pemeliharaan perangkat lunak. Kemudian yang kedua yaitu membahas dua penelitian terkenal dari evolusi perangkat lunak tentang hukum Lehman, kemudian life cycle model dari Bennett dan Reglish. Yang ketiga yaitu membahas persamaan dan perbedaan evolusi perangkat lunak dengan evolusi yang lainnya. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan dengan yaitu apa itu pemeliharaan. Pemeliharaan dibagi menjadi 4, yaitu ada corrective maintenance, yaitu untuk memperbaiki bug. Yang kedua ada adaptive maintenance, yaitu untuk memungkinkan sistem berjalan di infrastruktur lain. Yang ketiga ada perfective maintenance, yaitu untuk peningkatan sistem menjadi lebih baik seperti menambahkan fitur dan meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir yaitu preventive maintenance, yaitu perubahan yang dilakukan untuk mempermudah maintenance dan evolusi sistem di masa depan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa itu evolusi. Evolusi yaitu dapat diartikan sebagai inovasi untuk mendorong perangkat lunak menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hukum Lehman tentang evolusi perangkat lunak. Dari penelitian yang telah dilakukan Lehman dan rekan-rekannya, dihasilkan hukum Lehman tentang evolusi perangkat lunak, yaitu sebagai berikut. Yaitu ada continuum change, yang kedua ada increasing complexity, yang ketiga ada self-regulation, yang keempat ada conservation of organizational stability, yang kelima ada conservation of familiarity, yang keenam ada continuing growth, ketujuh ada declining quality, dan yang delapan adalah feedback system. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan oleh Bennett dan Reglish. Mereka membagi umur sistem menjadi 4 tahap, yaitu ada initial development, active evolution, servicing, dan yang terakhir ada phase out. Sebelumnya saya akan menjelaskan sifat-sifat dari evolusi. Yang pertama ada evolusi biologis. Evolusi biologis yaitu perubahan yang diwariskan dalam populasi individu dari waktu ke waktu. Ada 2 poin penting dalam evolusi biologis. Yang pertama adalah berbagai mekanisme bertindak untuk meningkatkan dan menentukan frekuensi dari sifat-sifat yang diwariskan. Yang kedua yaitu evolusi terjadi dalam suatu lingkungan yang berubah seiring jalannya waktu. Yang kedua ada evolusi perangkat lunak. Evolusi perangkat lunak yaitu membungkus model menjadi gagasan versi perangkat lunak. Dan selanjutnya yaitu ada hambatan perangkat lunak untuk berkembang. Perangkat lunak saat ini didorong untuk selalu berkembang untuk meningkatkan kualitas kerja. Adapun hal-hal yang menghambat perubahan yaitu pemasaran, masalah politik dan hukum, dan kompleksitas sistem PL itu sendiri. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Richard Chandrianto. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Mas Leonardo. Pertama, pembuatan model studi dan empiris. Salah satu tujuan utama penelitian evolusi perangkat lunak adalah untuk merancang model yang dapat digunakan untuk menggambarkan masa lalu, sekarang, dan masa depan dari sistem perangkat lunak. Idealnya model seperti itu untuk menangani baik kualitatif maupun sifat kuantitatif sistem dan juga memiliki daya prediksi jangka pendek maupun jangka panjang. Daya prediksi jangka pendek maupun jangka panjang
Akan tetapi untuk menciptakan model tersebut, kita harus mengerjakan bidang background terlebih dahulu. Hal yang harus dilakukan adalah pengamatan terhadap fenomena pembangunan model dan hipotesis, pengujian hipotesis, dan mengoptimalkan model dan pretesting. Studi empiris adalah landasan evolusi perangkat lunak riset. Tantangan studi empiris adalah untuk melihat apakah properti yang dikenal terus dan untuk memahami fenomena yang tak terduga. Open source versus property software. Banyak variasi proses pengembangan perangkat lunak industri. Ada juga banyak model pembangunan yang cocok di bawah payung open source. Perangkat lunak berpemilik memiliki pembatasan, biasanya seperti NDA yang membatasi detail yang dapat dipublikasikan sehingga menimbulkan masalah. Banyak studi empiris tidak bisa mudah direplikasi atau diperpanjang di perangkat lunak berpemilik. Studi empiris open source dapat direplikasi untuk mengkonfirmasi atau merevisi hasil penelitian sebelumnya atau menyajikan penemuan yang sebelumnya. Tekanan lingkungan dengan desain yang muncul. Faktor paling menentukan mempengaruhi evolusi terencana adalah kondisi ekonomi di mana sistem perangkat lunak ada. Menciptakan memori kolektif. Sistem perangkat lunak membutuhkan dokumenter yang juga sejarawan sistem. Munculnya ekosferes perangkat lunak. Bagaimana kita bisa memahami sistem yang tertanam kuat dengan ekologi? Tantangan di sini untuk penelitian evolusi perangkat lunak adalah untuk memberikan model yang lebih baik untuk jenis sistem ini dan bagian yang bergantung, dan untuk memodelkan evolusi ekologi ini aplikasi daripada mempertimbangkan masing-masing sebagai terisolasi dan sistem mandiri, pertukaran dan risiko ekonomi. Terkadang kita lupa bahwa sebagai perekayasa perangkat lunak, tujuan kita bukan untuk menciptakan sistem perangkat lunak yang sempurna, melainkan sistem terbaik yang diberikan satu set sumber daya. Berapa banyak uang yang bisa kita belanjakan, seberapa tampilkah para pengembang, apa kompetisi seperti berapa banyak waktu yang tersedia, sehingga kita harus menghitung pertukaran dan risiko ekonomi yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih.